Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Ricardo. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu mobil minibus buatan dari Daihatsu yang bisa dibilang terkenal multifungsi, lega, dan bisa buat wirausaha. Langsung aja di samping saya ini adalah Daihatsu Grand Max. Sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Nah, mobil yang ada samping saya ini adalah Daihatsu Grand Max tahun 2008 dengan cc 1.3. Nah, mengenai sejarah Daihatsu Grand Max ini keluar pertama tahun 2007 sampai 2022 sampai sekarang pun masih ada di produksi. Ini bisa dibilang menggantikan generasi sebelumnya atau menjawab pertanyaan yang selama ini mungkin kalian bisa tahu Daihatsu Espas atau Zebra yang keluhannya biasanya mesinnya sering mogok atau platinanya bermasalah. Nah, ini bisa dibilang mesin yang bandel menjawab dari generasi yang sebelumnya. Nah, untuk bahas detailnya, bagian headlamp ini tahun 2007 sampai sekarang ini headlampnya nggak ada perubahan. Jadi bisa dibilang ya sampai sekarang seperti ini desainnya, multi reflektor dan masih halogen biasa. Bempernya pun juga seperti ini sampai sekarang pun belum ada fog lamp-an. Tapi kalau yang cc 15 biasanya ada tambahan add-on di bagian depannya. Tapi itu juga bisa ditambahin lagi juga. Terus di bagian kap ini, nah ini bukan kap mesin tapi dalamannya seperti macam-macam EPV. Nanti kita intip, ini desainnya juga sampai sekarang pun seperti ini, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, untuk mengenai detailnya ini kemarin waktu pertama kali kita ambil, ini banyak yang custom, bagian kap mesin custom, terus bagian kanan sini segala macam custom. Ini sudah di body repair lagi dan kembali glowing lagi. Nah, sekarang kita intip di bagian kapnya depan. Yuk. Nah, ini di bagian kap depan. Nih, isinya seperti ini. Cuma bedanya sama EPV, ada tempat buat penyimpanan dongkrak atau kunci-kuncinya. Kalau ini masih seperti ini, sama kayak Luxio juga. Ada booster rem, di sini radiator di bagian depan, tangki radiator ini ada bagian tangki wipernya juga. Nah, biasanya Grand Max itu kelemahnya di bagian apronnya atau di bagian tulang bagian depan sini. Nah, tulang depan ini ringkih banget. Kalau kita pun neken bagian kap mesin, kalau kita tutup terlalu dalam atau terlalu dorongnya terlalu kenceng, ini biasanya sini cenderung sering patah atau penyok masuk ke bagian dalam. Nah, ini biasanya kalau ciri-ciri yang bekas insiden atau laka atau kesendul sedikit aja, ini pasti sudah penyok atau biasanya sudah dicat ulang. Itu mungkin menurut saya kurang recommended. Cari yang masih original seperti ini. Terus kalau ada bekas laka yang parah, biasanya apron ini sering diganti dengan yang baru. Itu banyak part-part yang dijual di luaran. Di bagian ujung-ujung sana, kanan kiri sini, ini ada namanya semacam kelingan sini. Kalau kita bisa deket, ini biasanya suka diganti, tapi kelihatan pasti berbentuk las-lasan di bagian ujung kanan kirinya. Kalau ini masih original semua, bawaan pabrik dari tahun 2008, terhitung masih tergolong cukup oke. Terus bagian kap mesin ini juga sealernya masih utuh, tapi belum dilengkapi dengan peredam yang bawahnya seperti ini. Ya emang simpel banget lah mobil komersial seperti ini. Yuk, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita intip di bagian samping. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, dari samping ini emang desainnya nggak semua orang suka. Saya pun juga mungkin nggak selera dengan desain seperti ini, tapi emang karena mobil komersial, jadi keperuntukannya untuk semi usaha, buat angkut-angkut barang, buat penumpang pun atau biasanya buat travelan pun itu muat penumpang yang cukup banyak. Tapi nggak bisa dibilang nyaman karena ya mobil seperti ini apa sih nyamannya? Ya, kita bahas dari samping. Kalau ini emang desainnya kelihatan polos banget. Ini desainnya semacam ya 40-60% di bagian kaca, 40% ini kelihatan lega banget, gede banget. Ini bagian lempeng-lempengannya seperti ini dan masih polos. Nah, tangkinya di sebelah kanan. Ini kalau tahun 2007 sampai 2009 itu masih pakai anak kunci, tapi kalau 2010 ke atas biasanya ada handle di bagian dalam sini. Bagian dalamnya ada tuas pembukanya juga. Oke, ini belum ada set body moldingnya. Itu biasanya ada yang tahun 2010 ke atas ada set body molding dan itu pun bisa ditambahkan juga. Nah, mengenai bahas kaki-kakinya, ini pakai ring 16 dengan profil ban kurang lebih ini 185/55. Ini biasanya originalnya ring 13, ini profil ban 175/65 untuk orinya, tapi ini sudah di-upgrade dan ya cukupan lah, nggak terlalu kelihatan norak banget.
bagian depan sudah cakram dan bagian belakangnya masih drum atau tromol. Bagian spion, Grand Max belum ada electric mirror atau belum ada retract spion, jadi masih polos seperti ini aja. Bahas mengenai dimensinya, karena mobil ini mengotak dan kelihatan besar, ini kurang lebih panjangnya 4 meter dengan tingginya hampir 2 meter dan lebarnya 1,665 mm. Nah, artinya emang karena mobilnya mengotak, pasti dalamnya cukup lega. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang, yuk. Nah, kalau kita lihat dari belakang, emang ini desain Grand Max mengotak kayak kotak sabun ya. Emang boxy banget, tapi pasti terkenal cukup lega di bagian dalam, sama kayak Luxio juga. Nah, ini seri yang bukan hatchback atau yang pintu samping seperti ini. Tapi kalau yang hatchback dia bukaannya handle-nya dari sini dan membuka ke atas seperti Luxio atau MPV seperti itu. Nah, untuk yang seri ini 13 itu ada yang hatchback, ada yang belum juga. Yang 15 pun juga sama. Sini masih polos, belum ada defogger, terus belum ada spoilernya juga, biasanya tambahan. Ini hanya tambahan aja. Terus lampu stop lampnya ini desainnya dari dulu sampai sekarang pun juga sama, warna merah putih merah seperti ini. Ini hanya stiker aja, ini seperti ini. Ini sebenarnya warnanya putih dan ini halogen biasa. Anak kunci ada di bagian sini. Kalau yang hatchback biasanya anak kuncinya di bagian sini biasanya, dan handle-nya di sini. Bagian bawah sini polos, ini nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini pintu samping. Nah, pintu sampingnya ini sayangnya nggak bisa buka sampai mentok ya, jadi cuma hanya kalau lebih 3/4 seperti ini. Emang yang cukup laris di pasaran ada yang tipe hatchback atau yang tipe pintu buka ke atas. Nah, ini lega banget, emang ini kondisinya ya seperti ini apa adanya karena bisa dibilang mobil komersil buat angkut barang. Biasanya di bagian sini ini pada gores-gores seperti ini, tapi artinya ini masa jam terbangnya juga cukup tinggi. Ini sebenarnya joknya modelnya lipat ke samping. Ini sementara lagi kita lepas juga karena kemarin buat angkut-angkut barang juga, jadi memang cukup lega dan cukup muat banyak untuk kita usaha. Oke, gitu aja. Nah, sekarang kita duduk di bagian bangku tengah. Nah, ini slide yang cukup lumayan luas di kelasnya. Nah, sekarang saya duduk di bagian tengah. Nah, yang pertama saya rasain ini emang nuansanya lega, legroomnya lega, headroomnya lega. Nah, cuma sayangnya di bagian kaki ini kita kayak ada tanggokan di bagian sini karena ini adalah ruang mesin, jadi agak begini, kurang enak lah menurut saya ya. Terus nah, di bagian joknya ini sebenarnya modelnya originalnya model semacam mengotak kayak papan gitu. Terus lipatannya juga langsung jadi satu, tapi kalau ini sudah dirubah, ini kalau nggak salah pakai punya EPV, jadi bisa 40-60% bisa di recline ya, cukup lumayan lah. Terus di bagian door trimnya ini juga sudah diganti desainnya, sebenarnya warnanya model bahan vinil warna abu-abu hitam. Nah, untuk ini pembukanya ini power ankle nih. Belum ada power window semua Grand Max, tapi ini sayangnya nggak bisa buka full walaupun desain pintunya ini lebar banget, tapi ini sayangnya cuma mentok sampai sini. Kayak apa gitu ya, menurut saya kenapa nggak langsung turun sekalian gitu, jadi tanggung sih. Saya beda sama kayak APV bisa full ke bawah. Terus pembukanya pintunya ada di bagian sini, tengah sini. Oke. Terus nah, di bagian plafon sini juga masih polos, cuma ada pegangan yang fix seperti ini, belum ada lampu penerangan, hanya di bagian belakang lampu penerangannya dan bagian depan. Oke, gitu aja. Sekarang kita intip di bagian depan. Yuk. Nah, ini kabin depan dari Grand Max ini emang desainnya simple banget, nggak ada yang istimewa dari mobil ini. Minim untuk safety-nya, nggak ada airbag-nya, tapi lumayan ada safety belt yang model tarik seperti ini, nggak model gulung-gulung kayak model Futura, TSS atau JP zaman dulu ya, jadi cukup lumayan. Nah, untuk desainnya, nah di sini emang setirnya ini fix dengan palangnya seperti ini aja. Terus belum ada setelan wheel steering atau teleskopik, masih polos. Terus bagian kanan sini ini ada cup holder yang bisa dibuka. Ini ada cup holder yang bisa dibuka. Terus tuas pembuka kap mesin ada di bagian bawah sini. Nah, di bawah tuas tarikan kap, sini ada gundukan. Emang ini modelnya semi bonnet, jadi bagian sini seringnya keinjek-injek bagian kaki dan biasanya ini lumayan agak botak nyeteknya. Nah, ini agak sedikit mengganggu di bagian pedal gas, jadi agak serong ke kiri menurut saya. Jadi agak serong ke kiri, nggak leluasa banget. Ini emang desainnya menurut saya agak kurang ya. Jadi kayak mobil zaman dulu kan ada di bagian sini, tapi ini ditaruh ke bagian depan. Agak sedikit mengganggu sih menurut saya ya. Oke. Terus bagian door trimnya ini sama, emang belum ada power window, semuanya ada power ankle aja seperti ini ya. Tapi sudah dilengkapi dengan speaker lumayan. Ini door trimnya juga sudah diganti, sebenarnya nggak seperti ini warnanya.
Terus di bagian tengah sini ada kayak kantong penyimpanan kecil. Nah, speedometernya ini yang nggak malu-maluin banget, sudah ada RPM-nya, speednya, dan di sini ada indikator yang berbentuk digital semua, bensin, odonya, ada trip A-nya juga, trip B-nya juga ada, bensinnya semuanya komplit juga, lumayan lah. Nah, untuk di bagian panel tengah ini hanya ada AC, ini on off, dan ini hanya coolnya aja, dinginnya. Di bagian ini copot, ini biasanya faktor usia. Ini sebenarnya jam digital bentuknya bulat. Terus bagian ini persnelingnya emang mungkin dibikin atas seperti ini supaya bagian sini agak cukup lega. Jadi kalau kita geser gini nggak mengganggu di bagian sini. Padahal ini taruh di sini pun masih bisa, kayak semacam EPV gitu juga masih bisa. Tapi entah kenapa dibikin seperti ini. Ya menurut saya sih kalau mungkin kita deket setir gini ngopinya agak sedikit cepet gitu kali ya. Terus head unit di sini sudah diganti double din. Ini lampu azad, sebenarnya single din dan ada laci yang terbuka. Terus sisi AC ini standar semua. Ini ada kantong yang terbuka seperti ini. Ini ada laci yang cukup besar juga. Oke, sebagian atas sun visornya ini gede banget tapi masih polos, belum ada kaca. Lampu penerangan biasa dan spionnya ini bisa dibilang kecil spionnya dan nggak ada anti silonya. Jadi masih polos seperti ini aja. Handrem model seperti ini. Dan ini ada laci. Ini ada colokan 12 volt. Ini sebenarnya tambahan aja. Biasanya ini masih polos, cuma dummy atau tutupan polos seperti itu aja. Oke. Nah, untuk bagian ruang mesinnya karena di bawah sini, nah ini sama kayak Luxio atau EPV ada di bawah sini. Nah, sekarang kita intip di bagian ruang mesinnya. Nah, di bagian ruang mesin ini bukanya juga seperti ini, ada kancingan dua di sini. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini ruang mesinnya kotor ya. Karena ini masih original juga, belum diapa-apain. Nah, ini sudah di-upgrade menggunakan power steering. Ini kapasitas mesin 1300 cc, ini menghasilkan tenaganya 88 PS dan torsinya 118 Nm. Artinya ini hampir sama sepadan kayak Avanza atau Xenia yang 1300 cc, penggerak roda belakang. Ini nggak malu-maluin banget tenaganya, emang bisa dibilang mobil ini cukup bandel menjawab tantangan yang sebelumnya, Lexus Zebra atau S-Pass. Ini cukup bandel, injection, DOHC, emang terkenal lumayan irit juga. Jadi emang karena mobil ini peruntukannya buat usaha, biasanya kantor atau PT biasanya menggunakan mobil ini untuk operasionalnya. Nah, sekarang langsung kita coba aja bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa. Langsung kita test drive jalan aja. Yuk, let's go. Oke, sekarang langsung kita coba jalan aja. Wah, ini. Nah, pertama kali kita starter, wah ini rasanya langsung jreng gitu ya, masuk semua ke bagian kabin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain AC ya, biar agak dingin. Nah ini, Grand Max pertama kali dicoba, ini jalan yang cor-corannya agak sedikit bergelombang. Ini rasanya emang shocknya kayak batu kali. Emang ini terkenal keras shock suspensinya, jadi nggak bisa dibilang nyaman. Nih, saya goyang-goyang seperti ini ya. Emang nggak bisa dibilang nyaman. Emang mobil komersial buat angkut-angkut penumpang atau angkut-angkut barang biasanya terkenalnya ya mobil ini. Jadi emang nggak keperuntukan buat keluarga. Tapi kalau kalian yang butuh mobil semi usaha buat keluarga oke, tapi punya usaha untuk angkut-angkut barang, ini cukup recommended banget dibanding dari yang kelas-kelas yang lainnya. Nah, untuk tenaganya mobil ini, nah sekarang kita coba ya, ini masuk gigi 2. Kalau kita kickdown pertama sampai RPM 4000. Ini tenaganya cukup ngisi, jadi nggak terlalu kosong-kosong banget, cukup enak tenaganya. Ya lumayan lah karena torsi 118 Nm, jadi cukup bertenaga. Tapi rasio giginya ini bisa dibilang pendek, jadi gigi 1 gigi 2 itu cukup pendek, dan ini cukup kuat untuk ditanjakan. Biasanya travel kalau pakai mobil ini sampai penumpangnya bisa sampai 11 orang. Itu pun tanjakan tinggi pun ini masih cukup oke karena gigi rasio 1 dan 2 nya itu pendek banget. Sama kayak EPV seperti itu, memang peruntukannya untuk di medan yang tinggi cukup kuat. Untuk konsumsi BBM-nya ini bisa dibilang irit karena ini dalam kota bisa tembus kurang lebih 12-15 km per liter, atau kalau luar kota bisa lebih dari ini. Saya pun juga sudah coba. Mobil ini cukup lumayan irit, bertenaga, dan bisa dibilang bandel.
Nah kalau kekedapan kabin ini memang nggak bisa dibilang kedap atau sunyi, semuanya masuk, ruang mesinnya masuk, bagian traffic noise-nya masuk, jadi motor seliweran pun juga masuk semua. Ya seperti inilah kalau Daihatsu Grand Max, nggak ada kenyamanannya sama sekali, tapi emang cocok buat wirausaha. Nah kalau kita lihat sudut pandangnya, emang Grand Max ini terkenal lega banget ini karena kaca-kacanya kelihatan besar, pilar-pilarnya pun juga nggak terlalu besar, jadi cukup enak sudut pandangnya. Dan kirinya pun bagian depan karena kapnya pesek, jadi nggak cenderung kita agak susah juga. Terus handlingnya pun menurut kami juga nggak buruk-buruk banget, jadi karena posisi yang di sini jadi kayak kita deket ya, jadi setir langsung oper gigi seperti ini, kembali lagi bagian setir ini cukup dekat, dan ya oke lah untuk kita operasional pun, untuk kantor pun juga cukup oke dari mobil ini. Nah, jadi kesimpulannya setelah test drive mobil ini, emang mobil ini nggak bisa dibilang nyaman, emang mobil komersial untuk usaha dan bisa buat travel juga. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komen di bawah. Untuk seputaran mobil bekas bisa di deskripsi saya ada kontak personnya. Itu aja, sampai ketemu di vlog RK berikutnya. Assalamualaikum.